Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, sahabatnya CN46 dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami akan menginformasikan salah satu tempat yang juga bersejarah. Yang tempat tersebut tiada lain adalah Jabal Nur ya. Sudah terlihat di belakang saya ya, ini adalah Jabal Nur. Jabal Nur ini tingginya kurang lebih sekitar 640 meter, dan gua di atas Jabal Nur ini ada terletak Gua Hira. Disinilah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat dimana yang dipergunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah tahannus atau menyendiri ya. Untuk lebih lanjutnya sahabat semua, mari ikuti terus videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan adapun mungkin nanti seandainya video ini bermanfaat, boleh dengan keridoannya sahabat semua untuk di-share ke sahabat-sahabat yang lain atau ke media sosial yang lain ya. Mari ikuti videonya untuk lebih lanjut. Nah, ini sahabat adalah permulaan tangga untuk mendaki Jabal Nur ya. Lumayan banyak yang mendaki, walaupun saat ini adalah masih dalam keadaan pandemi, tapi Masya Allah masih banyak yang mendaki Jabal Nur ini. Nah, ini adalah tangga-tangga Jabal Nur yang dulunya sih sebenarnya tidak seperti ini. Dan di atas kita bisa lihat ada tempat-tempat atau posko-posko untuk pemberhentian. Adapun jarak dari Baitullah ke Jabal Nur ini kurang lebih sekitar 4 km ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Seperti ini kondisi Jabal Nur ya sahabat semuanya. Bagi yang belum pernah ke sini dan belum pernah mendaki, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita sudah sampai ke posko yang kedua, tempat kita beristirahat atau para pendaki ketika ingin beristirahat. Nah, orang-orang sini nih. Semuanya masih muda-muda, Masya Allah. Nah, ini kayaknya orang Bangladesh. Adapun posisi Masjidil Haram ada di ujung depan sebelah sana ya. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sejarah dari Jabal Nur ini dimulai dari usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati 40 tahun. Beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanus di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur ini dengan membawa bekal, air, dan orati gandum. Beliau tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu, beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan yang syirik. Namun, ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar.
Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa. Inni la'arifuhu al-an." Yang artinya, sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'yah as-salihah atau ru'yah as-sadiqah. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam sabdanya, "Ar-ru'yah as-salihatu juz'um min sittatin wa arba'ina juz'a min nubuwati." Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'yah as-salihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'yah as-salihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Setelah beliau genap 40 tahun, sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Rahiqul Makhtum menelaah waktu turunnya wahyu pertama ini. Dan beliau menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari, bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah, atau sekitar 39 tahun 3 bulan dan 20 hari menurut kalender Masehi. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 pendapat yang disebutkan para ulama mengenai ayat mana yang pertama kali turun. Pendapat pertama, yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan awal turunnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan ar-ru'yah as-sadiqah atau mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hira ini dan bertahannus di sini, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahannus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah untuk kemudian mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah."
dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Pendapat kedua, yang pertama kali turun adalah surah Al-Muddassir ayat 1 sampai 3. Berdasarkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mengatakan, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayat Al-Quran mana yang pertama kali turun? Jabir menjawab, ya ayyuhal muddassir. Abu Salamah menukas, bukanlah Iqra' bismi rabbika? Jabir mengatakan, tidak akan aku kabarkan kecuali apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, aku berdiam diri di Gua Hira. Ketika selesai berdiam, aku pun beranjak turun atau keluar. Lalu ada yang menyeruku. Aku pun melihat ke sebelah depan dan belakangku, dan ke sebelah kanan dan kiriku. Ternyata yang memanggilku, ia duduk di atas arsy antara langit dan bumi. Lalu aku bergegas mendatangi Khadijah, lalu aku berkata, selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku. Lalu turunlah ayat, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, yang artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4924. Adapun pendapat ketiga, yang pertama kali turun adalah surah Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Ishaq, dari Abu Maisyarah, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara atau suara gaib, beliau pun pergi dalam keadaan takut. Kemudian beliau menyebutkan tentang datangnya malaikat dan menyampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhir surah. Nah, adapun penjelasan ini sahabat semua dinukil dari Al-Burhan fi Ulumil Quran nomor 207. Nah, dari tiga pendapat ini, komprominya adalah dari ketiga pendapat ini bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sedangkan yang pertama kali turun berupa perintah atau tabligh atau menyampaikan Islam adalah Al-Muddassir 1 sampai 3, dan yang pertama kali turun berupa surah secara sempurna adalah Al-Fatihah. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menerima wahyu di Gua Hira, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah Khadijah sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini? Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah mengatakan, sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah ini sahabat semua, ia adalah saudara dari ayah Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun keadaannya pada waktu itu Waraqah usianya ketika itu telah lanjut dan matanya sudah buta.
Maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai paman, dengarkanlah kabar dari anak saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Waraqah berkata, "Jibril, ini adalah namus yang pernah diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir." Diusir oleh siapa? Ya tentunya oleh kaummu. Nabi bertanya lagi, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Iya betul, tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti dimusuhi oleh orang. Jika seandainya aku masih mendapati hari itu, maka niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, setelah wahyu pertama turun, setelah itu wahyu berhenti turun untuk beberapa waktu atau masa-masa tidak adanya wahyu yang turun. Nah, masa ini disebut dengan masa fatratul wahyi. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Tetapi setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah." Sehingga hati dan jiwa beliau Rasulullah SAW menjadi tenang. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam penjelasannya, "Waqa'a fi tarikh Ahmad bin Hanbal anis-Sya'bi anna muddata fatratil wahyi kanat salasa sinin wa bihi yusima Ibnu Ishaq." Yang artinya terdapat riwayat dari Tarikh Ahmad bin Hanbal dari Asy-Sya'bi bahwa rentang waktu fatratul wahyi adalah 3 tahun. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Ishaq. Ada keterangan juga menjelaskan dari Ibnu Katsir menyebutkan, qala ba'duhum kanat muddatul fatrati qariban min sanataini aw sanataini wa nisfi. Yang artinya sebagian ulama mengatakan bahwa rentang waktu fatratul wahyi adalah 2 tahun atau 2 tahun setengah. Dan sebagian ulama juga ada yang berpendapat fatratul wahyi hanya beberapa hari saja, sahabat semua. Lalu setelah berakhir masa fatratul wahyi, turunlah wahyu kedua yaitu surah Al-Muddatsir. Dengan demikian, sahabat semua, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan Salasatul Usul mengatakan, beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Muddatsir. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di puncak Jabal Nur ya. Nah, ini kita akan masuk ke lokasi Ghar Hira. Tapi kita sebelum sampai ke Ghar Hira, kita harus melewati jalan sempit ini. Nah, jadi di antara celah-celah batu ini yang harus kita lewati. Nah, kita lewat sini dulu ya, sahabat semua. Baru nanti ketika kita sudah di dalam celah batu ini, perlu diketahui bagi sahabat semua, siapa tahu ada yang mau naik ke Jabal Nur ini ketika berkunjung ke Baitullah, maka
di depan sudah terlihat ada satu bongkahan batu besar yang menghalangi celah batu ini. Nah, jadi kita harus melewati di antara celah-celah di antara bongkahan batu besar ini. Ini ada dua celah, kanan dengan kiri. Seperti yang terlihat ada orang di depan. Nah, di samping celah batu besar ini, barulah ketika kita sudah melewati, kita sudah sampai ke lokasi Ghar Hira. Nah, seperti yang orang ini lakukan, sahabat semua. Jadi kita harus jongkok-jongkok dulu, baru habis itu duduk-duduk dulu, karena memang lokasinya celahnya sempit sekali. Nah, kita lewat sini ya sahabat semua. Nah, ini kita sudah sampai ke lokasi Ghar Hira. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di depan Ghar Hira ya, yang ada di Jabal Nur ini. Inilah Ghar Hira. Sekarang lagi banyak yang mendaki dan lagi antri untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, walaupun tidak ada anjuran untuk sholat sunnah di sini, mereka hanya berinisiatif sendiri-sendiri untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Nah, tepat sekali posisi Ghar Hira ini lurus dengan Baitullah ya. Nah, Baitullah ada di sebelah sana. Tuh, terlihat kan? Itu adalah Baitullah. Nah, di sinilah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama daripada Allah Subhanahu wa taala, atau cahaya kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini juga Jabal Nur ini dinamakan Jabal Nur atau Jabal Cahaya, Gunung Cahaya. Kita bisa lihat banyak sekali yang lagi antri untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah sahabat, inilah Ghar Hira yang sudah terlihat di depan. Ada orang sholat ya. Sekarang lagi banyak yang mendaki, jadi lumayan padat. Adapun Gua Hira ini merupakan gua kecil yang berukuran kurang lebih sekitar lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran dhira ya, dhira hadid atau apa ya, hasta dari besi. Nah, seperti inilah kondisi Ghar Hira sekarang. Tidak ada tulisan seperti yang awal-awal ya sahabat semua, karena sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan. Nah, bisa kita lihat lagi banyak orang yang melaksanakan sholat sunnah ya, walaupun memang tidak dianjurkan di sini. Nah, baiklah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan daripada sejarah singkat daripada Jabal Nur ini dan Ghar Hira-nya, ketika kita simpulkan dari keterangan tadi bahwasanya kisah singkat daripada Nabi Muhammad SAW yang bertahanus di Ghar Hira ini sampai akhirnya menerima wahyu adalah setelah Nabi Muhammad mendekati umur 40 tahun, beliau suka menyendiri atau uzlah, maka dipilihlah Gua Hira ini. Nabi Muhammad mengetahui Gua Hira ini dari kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, karena orang pertama yang sebelum Nabi Muhammad SAW uzlah ke Gua Hira ini. Jadi kakeknya yang pertama ke Gua Hira ini, sahabat sekalian. Maka setelah kakeknya meninggal dan Nabi Muhammad mulai suka menyepi atau menyendiri atau uzlah, dipilihlah Gua Hira ini.
Nah, ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Nah, itulah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah singkat daripada atau sejarah singkat daripada Jabal Nur ini dan Ghar Hira ini. Nah, sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita akan kembali dari Ghar Hira untuk menuruni Gunung Nur ini, maka kita harus melewati tempat ini lagi. Nah, kita ya caranya seperti inilah. Kita harus posisi jongkok atau seperti ruku ya, tepatnya, dan bergeser sedikit demi sedikit. Setelah itu kita menuju ke posisi duduk, bergeser juga sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu barulah kita bisa langsung keluar ke tempat kita masuk tadi. Jadi agak susah juga ya sahabat semua. Dan kita bisa membayangkan bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW pergi ke tempat ini. Nah, baiklah sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sampai sini dulu videonya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa sedikit membantu kepada para sahabat semua untuk menjadi pengingat kita bahwasanya kita ini adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa sahabat semua, di like, subscribe, and comment, juga dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain atau media sosial yang lain. Akhirul kalam, ma'assalamah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.